Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 2 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran agenda 1, di mana pada agenda ini terdapat materi modul kedua dengan tema analisis isu-isu kontemporer. Materi pembelajaran ini menuntut kita untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, berpikir kritis, serta menuntut kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis. Menurut seorang ahli yang bernama Uri Brockenbrenner, terdapat 4 tingkatan yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan strategis, yaitu yang pertama lingkungan individu, kemudian family atau community, kemudian level society, dan kemudian pada level global atau regional. Untuk menghadapi segala bentuk perubahan lingkungan strategis tersebut, setidaknya seseorang harus memiliki beberapa faktor modal insani. Faktor-faktor modal insani tersebut terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal etika dan moral, serta modal kesehatan jasmani maupun rohani. Isu-isu kontemporer yang menjadi perhatian baik secara nasional maupun secara global diantaranya adalah isu mengenai maraknya praktik korupsi, peredaran narkotika, terorisme dan radikalisme, serta tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada pula isu mengenai kejahatan cyber atau kejahatan di dunia maya dan lain sebagainya. Secara umum terdapat 3 kategori yang disebut dengan critical issue. Yang pertama adalah current issue atau yang bisa disebut dengan isu terkini. Adalah suatu fenomena yang mendapat sorotan publik yang luas serta memerlukan penanganan sesegera mungkin. Yang kedua adalah emerging issue. Emerging issue merupakan suatu bentuk isu yang menyebar secara perlahan di ruang publik. Dan terakhir ada isu potensial, adalah suatu bentuk isu yang diprediksi akan menjadi sebuah fenomena di masa mendatang. Salah satu teknik atau cara untuk mengidentifikasi suatu isu supaya kita lebih bijak di dalam menyikapinya dan menentukan langkah yang tepat dalam menanggapi berbagai isu-isu tersebut adalah dengan menggunakan metode fishbone diagram atau biasa kita sebut dengan diagram tulang ikan. Fishbone diagram adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi serta mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu dengan mengaitkan berbagai variabel secara lebih komprehensif dan lebih mendalam.